iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Ya'la an Abi Bakar radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa akthiru minhuma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, masih berkenan tentang babul iman, bab yang membicarakan tentang iman. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Ya'la an Abi Bakar radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa akthiru minhuma. Dari Imam Abu Ya'la, dari Sayyidina Abi Bakar, semoga Allah meridhai beliau, dari turunan-turunan beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atas kalian wahai umat Islam ucapan la ilaha illallah dan istighfar wa akthiru minhuma, dan perbanyaklah oleh kalian untuk membaca la ilaha illallah juga istighfar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini ada tuntunan, ada arahan, petunjuk dan perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita umat Islam agar selamat di dunia, bahagia di akhirat. Di antaranya perbanyak dua hal ini. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua istighfar. La ilaha illallah adalah untuk meyakinkan dan memastikan di dalam diri kita masih punya iman. Orang besok di akhirat dia berhak masuk surga kalau masih punya iman, walaupun sebesar dzarrah dia berhak. Namanya dia masih ada usaha untuk menjaga nikmat yang Allah berikan. Terbesar kedua setelah datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya, supaya iman kita utuh, cakepnya naik, paling tidak kita peduli. Orang tua kita ngasih kontrakan 3, duit 250 juta, ame ruko, sebangkrut-bangkrutnya usaha, tuh rumah ame ruko masih milik kita, tuh masih mending. Tapi kalau yang namanya bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, untung kagak, modal habis, kontrakan 3 dijual, ruko nggak kelihatan bentuknya, itu banget sengsara tuh. Begitu perumpamaannya kalau boleh diumpamakan. Kalau yang begitu aja puyeng kita mikirinnya, alias itu pasti kita tinggal, karena itu adalah fasilitas dunia yang Allah anugerahkan sama kita. Bagaimana fasilitas yang Allah berikan di dunia tapi juga sangat berpengaruh dan juga bisa menjadikan sebuah kepastian kita masuk surga, tapi kita nggak jaga, bagaimana jadinya itu?
Yuk, jage nih la ilaha illallah, jage banget. Kalau HP yang harganya di atas 20-30 juta hilang atau diambil orang, kita pikiran bagaimana iman. Yang kedua, istighfar, memastikan diri kita senantiasa dikit dosanya. Mungkin kalau bersih agak susah kali ya, dikit dah. Ibarat kata kaca dilap, debu dikit dilap, debu dikit dilap, cakep tuh. Gitu. Kita bisa mandang keluar dengan jelas, enggak burem, enggak ketutup debu. Emang apa? Kita lap mulu, dosa juga begitu. Lap terus dengan apa? Istighfar. Minta ampun sangat kepada Allah Subhanahu wa taala yang fasilitasnya Allah udah kasih. Apa itu? Lisan. Astaghfirullahalazim. Gitu, astaghfirullahalazim. Mulutnya istighfar, bawa ke hati, otak kita mikir dosa mana nih gitu. Jangan cuman mulut doang, hati nggak diajak, pikiran kemana-mana. Oh jangan. Mulutnya istighfar, hati kita bawa, biar rontok ini dosa yang nempel di hati, dan pikiran kita ini ya Rabb, ini dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini, gitu. Jadi kita nggak pernah melupakan dosa, dan kita terbebas daripada bagian orang-orang yang sengsara menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Iya, kata baginda Rasul, alamatus saqawati arba'ah. Yang pertama dari seluruh 4 yang ada, nisyanud dzunub al-madiyah fahiya indallahi mahfuzah. Ngelupain dosa-dosa yang lalu, padahal itu dosa tersimpan rapi di sisi Allah. Mumpung masih bisa kita hapus. Jangan nungguin entar, belum ada kepastian, apalagi kiriman. Nggak jamin, Bapak Ibu yang saya hormati, nggak jamin. Kita aja ngapus. Kita datang ke rumah di musim hujan, motor masuk ke parkiran, mobil masuk ke parkiran, gitu kan. Yang namanya bekas hujan kan nyeplak tuh ubinnya. Kita kata entar aja dah, mbak yang bersihin. Nah kan kita bisa bersihin, belum tentu tuh mbak datang bantuin bersihin lantai kita. Bersihin aja kan enak kalau ada tamu. Rumah kita nggak dekil, nggak belepotan, cakep jadinya. Begitu. Ya kalau rumah lantai kita nggak demen dekil, bagaimana hati kita? Wa aktsiru minhuma, perbanyaklah, kata bagi Rasul, 2 ini, la ilaha illallah ame is. Fa inna iblisa qala, maka sesungguhnya iblis itu berkata, ahlaktun nasa bidzunub. Aku, kata iblis, dengan bala tentaraku menghancurkan, membinasakan manusia dengan dosa-dosa yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kenalan yuk ame dosa. Dosa itu adalah buah dari setiap kesalahan yang kita lakukan semenjak balik sampai meninggal dunia. Kenapa semenjak balik? Sebab sebelum balik nggak dihitung. Kesalahan kita nggak dihitung. Dari 0 tahun sampai 15 tahun. Dalam kitab Safinatun Najah, balik itu usia 15 tahun. Maka sebelum balik, walaupun ada kesalahan gak dihitung, karena belum mukallaf, belum kena taklif, belum kena kewajiban menjalankan perintah, kewajiban meninggalkan larangan. Tapi semenjak balik sampai meninggal dunia udah ditulis tuh, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Ditulis sudah itu dosa namanya. Buah dari setiap kesalahan yang kita lakukan dari semenjak balik sampai meninggal dunia. Dan dosa ini paling tidak ada 2. Dosa kita sebagai hamba kepada Allah, dan dosa kita sama makhluk Allah. Dosa kita sama Allah, Allah Maha Pengampun. Dan udah kita bahas di majelis kita yang mulia ini, sampai mentok ke langit. Kalau kita istighfar minta ampun sungguh-sungguh sama Allah, pasti diampunin. Nggak mungkin enggak. Itu udah janji Allah dalam hadis qudsi. Nah sekarang adalah gitu, kita mau istighfar gak?
Mau minta ampun nggak? Mau minta maaf nggak? Allah udah bukain. Tapi maaf, kenyataannya nggak setiap umat Islam mau minta ampun. Bahkan bertanya, emang dosa? Gitu. Nah dosa pakai ditanya, emang dosa? Nih, Allah bukain pintu taubat tuh, pintu ampunan. Dari semenjak kapan? Dari semenjak dahulu kala. Ketika iblis menyatakan, ya Allah, akan aku sesatkan hambamu selama di hidup. Dengan berbagai macam cara aku sesatkan mereka, dengan bala tentaraku, biar mereka manusia, hambamu, nemenin kami di dalam neraka. Apa kata Allah? Demi keagunganku dan kemuliaanku, siapapun hambaku yang datang kepadaku minta maaf, istighfar, taubat, aku ampunin, kata Allah. Dari dulu tuh, dari dulu sampai entar judulnya kiamat. Pertanyaannya, kita termasuk orang yang memanfaatkan kesempatan ini apa enggak? Gitu aja pertanyaannya. Kalau enggak, jangan salahin siapa-siapa kalau besok susah di kuburan. Kalau banget sakit dicabut ketika malaikat Israel diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saat ajal tiba untuk kita. Jangan salahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Allah udah buka dari dulu. Itu dosa ame Allah, dosa ame manusia. Manusia itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya, bisa jadi dosa ame diri sendiri. Kan kita manusia, ame bini, ame suami, ame orang tua, ame mertua, ame saudara kandung, ame ipar, ame anak, ame mantu, ame keponakan. Kan gitu, ame jamaah, ame tetangga, ame teman kantor, gitu. Hatta ame non muslim pun dosa. Nggak boleh. Dulu kan begitu. Zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika beliau sebagai khalifah, ada salah satu gubernur kalau tidak khilaf di daerah Irak mengambil dengan paksa tanah milik Yahudi. Ini Yahudi minta, tapi nggak dikabulkan oleh gubernur tersebut. Beliau ini Yahudi datang langsung jumpai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah, sebagai presiden. Cerita begini. Beliau ambil satu tulang, beliau keluarkan pedang, beliau coret doang begini, set, itu tulang. Kasih gubernur kamu, bilang dari saya. Pulang nih orang Yahudi, balik ke kampungnya, jumpain ini gubernur. Kata ini Yahudi, wahai gubernur, iya, nih saya dari khalifah Sayyidina Umar, salam, suruh ngasih lihat nih. Dibalikin tanahnya. Dan kata Rasulullah, man adza dzimmiyan faqad adzani, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti aku, kata Rasulullah. Siapa kafir zimmi? Orang kafir yang tinggal di lingkungan kita, enggak nakal, enggak aneh-aneh, enggak macam-macam. Ketika ada kerja bakti ikut, ketika apa ikut, enggak macam-macam dah. Cuman beda keyakinan sama kita. Barang siapa yang nyakitin mereka, kata Rasulullah, sama dengan nyakiti aku. Itu Rasulullah. Nah, orang non muslim aja dijangka, bagaimana muslim? Cuman maaf, kita kadang-kadang ame tetangga, ame temen apet banget ya. Ame saudara cakar-cakaran. La ilaha illallah Muhammad. Kalau ame temen diteleponin, di WA-in, dipaksa, ayo ape kumpul makan bakso ya di sono gitu. Saudaranya enggak. Ngapain begitu? La ilaha illallah. Nih, maaf ya, jangan dianggap enteng dosa ame manusia. Karena ada satu hadis yang juga pernah kita bahas di sini, panjang itu hadis. Akhir hadis itu, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih faturihat alaih thumma turiha finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disidangkan oleh Allah antara orang zolim dan yang terzolimi, urusan manusia ame manusia, mau harta, mau ucapan atau yang lain sebagainya, disidangkan oleh Allah. Ternyata orang zolim tersebut waktu di dunia rajin ibadah,
Sholatnya rajin, paling depan, puasanya subhanallah, zakatnya dan seterusnya dah. Tapi dia meninggal bawa dosa ame manusia yang belum kelar. Akhirnya disidang oleh Allah. Yang zalim ame terzalimi dihadap-hadapkan. Fulan bin Fulan, waktu di dunia ente begini akan saya hak saya merasa tersakiti dan terzolimi. Dulu saya nggak balas. Emang begitu ajaran Rasulullah. Kalau dizolimi jangan balas. Doain gimana sukron. Emang doa orang terzolimi makbul, nggak bakalan ditolak sama Allah. Tapi kalau boleh berbagi, ketika kita terzolimi jangan doain jelek orang tersebut. Doain diri kita aja. Ya Allah, tambahin sabar ya Allah, tambahin tabah ya Allah, lempengin hati ya Allah, jangan sampai kepancing berbuat jahat juga kayak dia sama saya ya Allah, gitu. Dia enak dia dong, urusan dia besok dia panen di akhirat. Tuh muslim namanya muslimah, cakep tuh yang begitu. Sidang pahala sholatnya diambil sama orang yang terzolimi waktu di dunia, puasanya diambil, sedekahnya diambil. Abin pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqdama alaih. Kalau pahalanya udah habis, orang yang berbuat zulim karena diambilin sama yang terzolimi, gitu kan, saat sidang di hadapan Allah masih bersisa dosanya nih, mau diambil apaan dah. Akhirnya orang yang terzolimi dia punya dosa, dosanya diambil, ditibanin kepada yang zolim. Akhirnya walaupun dia rajin ibadah di dunia, ya kan, faturihat alaih summa turiha finnar, dilemparkan oleh malaikat atas perintah Allah ke dalam neraka. Itu urusan sama manusia. Jangan anggap enteng itu, biarin nggak apa-apa, biar dirasa nggak diajarkan itu sama Rasulullah, nggak diajarkan itu kita. Berbaik gitu. Rasulullah itu kalau urusan pribadi nggak pernah marah, tapi urusan Islam beliau marah. Pernah sekali waktu selesai perang, dapat harta ghanimah alias rampasan perang, beliau sebagai komandan, sebagai pimpinan, sebagai panglima bagi-bagi itu. Ada yang bilang begini, ya Rasulullah, kenapa kok yang berkuda itu lebih banyak dikasihnya ketimbang kita yang jalan kaki? Kan dia enak naik kuda, nah kita capek jalan kaki. Nggak adil kalau begitu, nggak benar nih pembagian. Mestinya kita yang lebih banyak yang jalan kaki. Apa kata Rasulullah? Kalau Allah dan Rasul nggak adil, lalu siapa menurut kamu yang lebih adil? Marah Rasulullah. Gitu hadirin wal hadirat. Artinya apa? Yang punya kuda dia kan biaya, beli kudanya, ngempanin, ngurusin, dipakai buat perang. Maka maklum, hak wajar dapat lebih. Jalan kaki kan ente nggak pakai kendaraan, nggak ada yang ente urusin, dapatnya seukuran. Rasulullah nggak pernah zalim, saudara, adil karena utusan Allah. Apalagi beliau adalah pemimpin manusia, iya, pemimpin Rasul dan Nabi, iya. Marah Rasulullah urusan agama, tapi urusan pribadi enggak. Maaf ya, maaf kalau saya kurang sopan. Kalau orang sekarang beda, ya, urusan pribadi unyeng-unyengan jadi, kata-kataan jadi, tapi urusan agama cem aja, diem aja dah. Ih, apaan nih? La haula wala quwata illa billah. Nggak boleh begitu kita. Walaupun pastinya Allah nggak butuh bantuan kita, hamba-hambanya. Allah maha kuasa, tinggal kun ya payakun. Tapi kita sebagai umat Islam nggak redha kalau agama kita dibuat main-main, dijelekin, dihina, paling depan kita. Begitu gurunya. Ini diem aja pada dengan modal sorban doang. Ya, saya gregetan beneran. Kayak ini lagi baru-baru, mungkin jamaah tahu, akan dibuat, bahkan mungkin udah diresmikan, pesantren lintas agama. Coba beda. Yang namanya pesantren dari dulu di benak kita itu adalah cara pendidikan muslim untuk melahirkan generasi-generasi muslim dan muslimah.
Itu pendidikan terbaik dari dulu yang mencetak para alim ulama, orang-orang soleh. Sekarang ada pesantren lintas agama. Orang-orang luar negeri pun pada datang saat meresmikan. Ini apa-apaan nih? Diem aja lagi. Iyalah. Nih, dosa ame manu minta maaf, minta redho. Nggak cukup maaf doang. Kalau dikasih maaf tapi masih bebekas di hatinya, bahaya itu. Kalau besok disidangkan, nah kan aneh udah minta maaf, ente juga udah maafin, selesai dong. Enggak, aneh masih perih hati aneh, karena bahasa ente tajam, pedas, masih berasa banget. Aneh nggak redho. Mau bilang apa kita? Hati-hati, termasuk urusan harta benda. Jangan kate dikit, nggak ada dikit dalam agama untuk urusan manusia. Digede, misal kayak tanah yang kelihatan sejengkal, di dalamnya emang dia ujungnya atas doang. Kalau karton kali, kita bikin karton nih, kita tutup atasnya, bawahnya melompong kali. Ini tanah sejengkal diambil, dan dia tahu itu bukan punya dia, paham betul dia. Tapi diambil, mau diambil manfaatnya, mau diambil tanahnya, atau hak kepemilikannya, itu dosanya sama-sama berat. Kelihatan sejengkal atasnya, dalamnya 7 lapis, tanggung jawab itu. Maaf nih kalau bahasanya kurang sopan, semuanya dikebet besok di akhirat. Karena tubuh kita saja, hadirin wal hadirat, maaf ya, telanjang. Yang namanya telanjang, apapun yang ada di tubuh itu manusia kelihatan. Dan besok pun kita pun ditelanjangin oleh Allah lewat malaikat, dibedah semuanya tubuh kita. Mau bilang apa? Dadah. Ya, baik-baikanlah ame manusia. Jangan cari masalah. Lebih baik kita yang datang ketimbang nungguin dia datang. Khawatir dia belum datang kita udah mati. Kita lanjutkan hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Itu dosa. Jadi cara bersihnya bagaimana? Kalau dosa ame Allah, istighfar, taubat, banyak berbuat baik. Karena kata Allah begitu, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan lillah, atas izin Allah, bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Dan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, makanya maaf ya bapak-bapak ke ibu-ibu, tolongin dah. Kalau mau ngaji, mau sholat jamaah, wudhu di rumah. Masjid Riyadul Abidin ada sukron tempat wudhu. Itu bagi yang batal. Di masjid batal wudhu. Orang yang musafir mampir wudhu. Nah kita dekat rumah wudhu di rumah. Biar air rumah kita berkah. Jangan cuma buat nyuci doang, buat masak doang, pakai buat ibadah. Man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah. Dia udah bersuci dari rumahnya, kemudian di jalan ke rumah Allah, mau masjid, mau sholat, majelis taklim. Ngapain? Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita umat Islam. Kanat khutuwatuhu, adalah langkah-langkahnya, takhuttu khati'atan wa tarfa'u darajatan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah-langkahnya bisa gugurin dosa, langkahnya kemudian bisa ngangkat derajat. Tuh kalau kita wudhu dari rumah berbuat kebaikan, nih sesuai dengan firman Allah yang tadi, innal hasanati yudhibna sayyiat. Begitu, kurangin dari dosa, banyakin berbuat baik, sering-sering istighfar dan tobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ame manusia, kalau udah baikan minta maaf dan dapat redho, jangan kotorin lagi. Kalau orang ngotorin kita nggak apa-apa, yang penting kita jangan ngotorin orang. Selesai urusan. Nanti bagaimana? Nanti aja urusannya. Yang penting kita jangan ngotorin orang. Nah, selamat insya Allah. Ya. Kemudian wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar.
aku hancurkan, aku binasakan manusia, kata iblis, dengan dosa-dosa yang ada. Makanya kita kudu peka ame dosa. Maka mereka manusia, kata iblis, menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Nggak bisa dah dia berbuat apa-apa nih iblis nih, ya. Dengan apa? Dengan kalimat itu. Dan itu ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad. Minimal banget setiap habis sholat fardu, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu kita baca tuh setiap habis sholat fardu, upayakan. Dan yang namanya istighfar, ambil pakai juga sayyidul istighfarnya. Kapan tuh? Paling tidak maghrib ame habis sholat subuh. Kita baca sendiri, karena ada jaminan dari Allah lewat hadis baginda Rasul. Orang yang baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dengan sepenuh yakin kepada Allah, itu kalau dia bacanya pagi sebelum petang dia meninggal pasti surga. Dibacanya petang sepenuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dunia sebelum pagi pasti masuk surga. Itu dia jaminannya. Ambil tuh, jangan disia-siain. Itu dia gunanya kita ngaji. Apa mutiara? Ambil mutiara, ambil gitu. Kaya dah kita di dunia, kaya di akhirat. Kita lanjutkan. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Ketika aku lihat, aku saksikan mereka manusia membinasakan aku, kata iblis, dengan la ilaha illallah juga istighfar, maka aku binasakan lagi mereka dengan hawa nafsu. Dan mereka manusia saat itu mengira bahwasanya mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, alias nggak berbuat dosa. Contoh, mudah-mudahan pas waktu ini. Maaf nih, minta izin kepada pengurus, pada guru, jamaah, bapak ibu, masalah nikah aja dah. Sebelum nikah, ketika nikah, setelah nikah, maaf ya, menurut saya kompleks banget permasalahan. Dan ini masih jarang orang yang nyari tahu. Tapi di hidupnya udah dalam ikatan pernikahan. Nih yang bahaya nih. Contoh, nikah, laki perempuan belum akad direndengin. Adek kan? Dek. Ngikut apaan tuh? Ngikut sinetron. Tontonan jadi tuntunan. Rendengin. Ini maksudnya apa dia? Kan ini laki bukan siapa-siapanya dia. Ini dia yang perempuan bukan siapanya laki-laki. Alias dia masih haram. Yang kedua, ketika datang besan laki-laki disambut oleh keluarga perempuan, kalungin bunga. Yang ngalungin siapa? Calon mertuanya. Calon ibu mertuanya dikalungin. Udah begitu cium tangan lagi, cipika-cipiki. Dia siapa? Ente masih boleh nikah sama dia nih. Misalkan nih calon ibu mertuanya janda, boleh nikah. Boleh. Yang ada begitu. Nih, ayolah kalau nggak percaya, datang nih ya kata MC-nya, IO-nya. Ya saat ini pengalungan bunga oleh calon ibu mertua, kami persilakan Ibu Anu datang di depan. Ya calon mantu ke depan, dikalungin, nunduk nih yang lain, cium tangan, cium. Hehehe, haram. Haram nih. Bener gak? Bener. Ayo dah. Tuh. Ini masih banyak nih yang nganterin pakai sorban, pakai gamis. Ustaz, tangannya tasbih kembang-kembing. Kan kau udah. La haula wala. Nih yang dianggap biasa, makanya dikatakan nama seni wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira mereka dapat petunjuk, enggak apa-apa. Kata siapa enggak apa-apa. Ente masih boleh nikah sama ibu mertua ente yang janda, masih boleh saudara. Karena dia enggak punya laki. Masih halal ente untuk nikahin dia. Dua. Yang berikutnya, ketika lamaran,
Lamaran kan baru sekedar penerimaan, saudara, belum nikah. Keluarga calon mempelai perempuan, keluarga calon mempelai laki mengizinkan mereka berdua warawiri naik motor pegangan. Kemana? Kan? Beli souvenir, cetak undangan, booking, judulnya gedung. Ini haram nih. Dia belum nikah, titik. Kecuali dia udah nikah, monggo. Jadi bagaimana? Jaga, yang pihak perempuan jaga anak yang perempuan, yang pihak laki jaga anak yang laki. Tuh. Hatta kalau lebih ekstrim lagi, nggak boleh telepon. Dipingit, bener-bener pingit, nanti hari haknya dah kalau udah nikah. Ente mau begulek ke, mau smackdown, mau guling-guling ke, terserah. Emang tuh ladang ente dan ente petaninya. Pacul dah. Ngapa bu? Nah ibu saya bilang pacul, ibu ketawa. Ya pacul dah, ente mau pacul sebelah mana, pacul dah. Maaf nih agak sedikit keluar. Mau pacul dari belakang boleh, yang penting jelas titik paculannya. Iya, yang penting jelas ibu titik paculannya, walaupun dari belakang mau nyamping, mau juga boleh nyamping nih, nggak apa-apa. Iya, yang penting paham ilmunya. Jangan dari belakang, benar-benar belakang dah dia dipacul, nggak boleh, haram. Dia dari belakang, tapi titik paculannya yang mau dipacul di tanah, nggak apa-apa, pacul di situ. Nih yang kadang-kadang hadis Rasulullah, ajaran Rasulullah nggak dipakai sama umat Islam. Dulu kan begitu, sebagai closing kalau nanti azan. Ada seorang perempuan datang kan? Masih lama. Ada seorang perempuan datang nih ke Rasulullah, silaturahim, minta fatwa, putusan hukum. Nih yang bener nih, tolong kalau ada sesuatu yang emergensi, khususnya yang biasa umumnya datang ke guru yang memang genah, yang memumpuni ilmunya, datang sebelum haknya, belajar, cari tahu ilmunya, begitu kudunya. Kita belajar ilmu sholat fardu ain, nggak pakai nunggu kapannya. Pokoknya kalau kita udah balik fardu ain, belajar tuh ilmu sholat fardu ain, alias nggak bisa diganti sama yang lain, karena sholatnya fardu ain. Nah kalau untuk nikah di fardu ain, ketika memang kita udah ada kepastian untuk menikah, belajar tuh. Yang perempuan belajar ilmunya, yang laki belajar ilmunya. Perempuan belajar bagaimana jadi seorang istri yang soleha, laki-laki bagaimana jadi seorang suami pemimpin yang amanah, yang bijaksana. Begitu. Ini perempuan datang ke Rasulullah, lalu bilang, ya Rasulullah, iya ada sepupu saya, misanan saya, laki-laki katanya dicinta sama saya, didemen sama saya, bahkan dia mau nikahi saya. Terus begini ya Rasulullah, saya pengen nanya nih, kata ini perempuan, bagaimana ya, apa sih kewajiban istri terhadap suami? Kalau memang saya mampu ya Rasulullah, saya nikah, tapi kalau enggak ya enggak kali, gitu. Dikasih tahu sama Rasulullah, bu, dikasih tahu nih sama Rasulullah nih, kewajiban perempuan hak suami. Kata Rasulullah, kalaulah ada luka di tubuh suami memerah, kemudian pecah, keluarnya netes darah dan nanah, jatuh ke bawah tubuh nih, merembet ke tubuh suami, kemudian maaf ya kalau kurang sopan, dijilat oleh lidah bininya, itu belum bini menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hampir segitu tuh agama tuh. Ada nggak bini yang begitu? Bu? No bu. Berarti benar, cuman dia pelan-pelan, dia takut sama ibu. Iya. Mau nape? Laki itu bu, ya Allahu Rabbi, berat banget. Makanya maklum, kalau kewajiban istri itu subhanallah harus selalu nyenengin lakinya. Makanya ada yang bilang gini, kalau ada nggak sekarang istri kalau menyajikan makanan sama lakinya, nih bang nasi putihnya, nih bang lauknya, nih minumnya, nah ini sambal sama lalaban nih bang ya, Aida makan saya temenin. Ada nggak yang begitu? Ada. Hah, Bang Rahmat doang. Ada kata Bang Rahmatnya. Itu bukan istri, bidadari. Karena jarang yang begitu.
Jarang. Yang ada apalagi lakinya udah tua. Gitu. Batuk-batukan. Makan tuh bang, ntar sakit lagi. Makan tuh air hangat, jangan minta es teh. Tuh minum air hangat, biar enakan dikit. Jangan batuk mulu, kan berisik bang orang tidur nih, jadi gak bisa tidur. Nah belum makan udah diomelin. Ada bini yang begitu? Di sini? Nggak ada? Nah, saya sampai longokin begini. Tuh, ya. Jadi begitu belajar tuh ilmunya nanya. Bahkan mohon maaf, masalah tentang wali, tentang saksi, tentang idah. Ada yang makan begini. Emang nggak boleh syukron kalau wali itu kita ujuk-ujuk langsung wali hakim, nggak boleh. Nih yang kurang ilmu, maaf kalau kurang sopan, kurang ilmu calon pengantin, keluarga calon pengantin, ame orang yang di sekitar kurang ilmu, tuh bahaya tuh. Sekali nikah yang gak sah zina, kesononya zina terus tuh. Nggak sembarangan nih, karena nikah itu dari yang haram jadi halal, dari yang dosa berpahala, dari yang sia-sia jadi sedekah, tuh nikah. Datang ke rumah guru, kan kalau ke rumah guru kudu bawa teng-tengan, pahalanya besar. Kata orang dulu, jangan ampe lenggang kangkung ke rumah guru, miring dikit. Ame guru gak nyawer mau, kan tuh yang oleh kita. Datang tanya ame guru. Kadang-kadang kita disuruh tausiah saat nikahan. Ada IO nya, Pak Ustadz paling lama 7 menit ya. Ngomong apaan? Emang cukup modal ilmu nikah yang kata agama nikah itu ibadah yang paling panjang dalam Islam, cukup 7 menit. Makanya datang ke rumah guru, bawa ini calon pengantin, ada babanya, ada nyanyi, ada babanya, ada nyanyi, datang ke rumah guru, nanya, kudu bagaimana, begitu. Gedung kita puluhan juta berani, kita bela-belain demi nyenengin orang. Masa iya buat nyelamatin kita ame keluarga kita supaya kagak mampir di neraka kita kagak berani? Gimana sih ceritanya? Nih, ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun, kata iblis. Kalau aku dihancurkan dengan la ilaha illallah dan juga istighfar, aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu, dan mereka mengira mereka dapat hidayah, padahal mereka aku sesatkan. Ya, yuk dah kita ngaji, kita belajar, kita deketin guru, deketin ulama yang hampir-hampir redup nih udah dunia, karena udah banyak yang wafat. Yang ibarat kata bahan bangunan, sisanya ini kebanyakan paku bengkok sama karatan. Yang lempeng sama bening udah banyak dipakai, udah dipanggil sama Allah. Kita bagaimana dah? Yuk dah kita ngaji ya, kita ngaji, kita timbe ilmu dari guru, kudunya harus bagaimana gitu, supaya kita dapat hidayah dari Allah, dapat ilmu yang genah, dan bisa menuntun kita sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman dah kalau begitu. Aman nih. Yang bahayanya itu ya, jangan dah ya. Juga kita kalau nih banyak orang yang melakukan sukron, terus benar kali ya. Jangan banyaknya orang kemudian jadi benar. Nih maaf nih ya, agak sedikit keluar, mohon izin dah. Ya kan, ame pimpinan, ame pengurus, ame guru-guru, ame jamaah. Pilkada tanggal 27, tapi ini muatannya agama ya, jangan salah paham. Ada yang bilang saya dikasih minyak sukron, dikasih duit, ada yang dikasih minyak doang. Saya bilang jangan terima, ya udah goreng bakwan. Nah, kita mau peres tuh minyaknya di bakwan. Lalu gimana dah kata dia dah. Tuh. Emang apa? Saya bilang begitu. Pertama saya sarankan ya Bu, jamaah, saya bilang gitu. Pertama sholat istikharah. Minta petunjuk ame Allah dari calon yang ada nih. Kan kalau bahasa market, bahasa iklan, bahasa kampanye rata-rata bagus semua, nggak ada yang jelek. Contoh yang paling gampang, biasanya nggak ada pakai haji. Yang nggak dokter Andes tulisin dokter Andes, bahkan bikin pasang fotonya sampai nyungkep. Karena dia rela jungkir balik demi rakyat. Itu kan begitu iklannya. Kan begitu. Jangan, saya bilang pertama istikharah. Yang kedua, jangan terima siapapun yang ngasih. Karena dia ujug-ujug ngasihnya.
Dan pasti dia ngeluarin biaya. Jangankan sampai 1 botol, seperapat aja minyak itu bayar pakai duit. Nah kalau dia ngeluarin misalkan 2 miliar se-Jakarta, mau selatan, mau timur, mau utara, mau barat, dia tuh 2 miliar dia pengen balik tuh duitnya. Kalau dia pengen balik, kemudian dia ambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, bapak-bapak sama ibu-ibu ngikut gak dosanya? Ngikut tuh minyak. Amplop gocap buat beli rokok. Kena. Padahal kata Allah begitu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Kita nyoblos dia karena nggak enak dia udah ngasih, kita ambil aja syukron. Terus jangan coblos, dosaan lagi. Besok ente ditanya sama dia, aneh kan udah ngeluarin duit sekian di kampung ente juga dapat, kok ente nggak nyoblos? Rugi dong saya minta sekarang. Kan gak mungkin kita balikin minyak, gak mungkin kita balikin amplopnya. Jadi apa? Pahala kita diambil sama dia. Tuh, udah murni aja, murni. Minta petunjuk sama Allah lewat salat istikharah. Jangan terima yang begitu. Kalau awalnya udah main duit, pasti pikirannya duit. Hati-hati nih. Saya umum bahasnya, nggak 1, nggak 2, nggak 3, supaya kita lempeng nih. Karena yang jaga Jakarta kalau bukan kita siapa? Oh ntar kita ikut ngawal dah kalau bisa. Kayak apa ente ngawal ya? Cuman omongan saudara. Kalau kita punya pemimpin yang amanah, yang soleh, yang sayang ame warganya, ame rakyatnya, peduli ame bangsanya, lempeng dia punya perbuatan, gak nyari-nyari. Makanya kata Rasulullah, kalau ada yang nyari jabatan jangan pilih, bahaya tuh. Sebab nanti idza wusidal amru min ghairi ahli fantaziris sa'ah. Jika satu kerjaan dikasih kepada orang yang tidak mampu untuk melakukannya, tinggal tungguin aja kehancurannya. Bilang beda. Sekarang kan iklan doang pada. Iklan. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Al hadirat, kita baca Fatihah dan masuk Isya. Kita mohon sangat tanya kepada Allah supaya